Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? So guys, balik lagi di video lainnya nih. Topik yang bakal kita bahas tuh dalam banget. Kita bakal ngobrol soal gimana caranya nyembuhin yang namanya anxious attachment, alias rasa cemas berlebihan pas kita ada di hubungan. Dan bukan cuma soal hubungan aja sih. Ini tuh bisa nyentuh ke banyak sisi hidup kita juga. Sekarang mungkin kamu lagi ngerasa hidup tuh kayak berantakan, atau hubungan yang kamu sayang banget lagi di ujung tanduk. Dan iya, gue paham banget, gue pernah di posisi itu juga. Gue pernah ngerusak hubungan sendiri gara-gara rasa takut ditinggal yang nggak gue sadarin waktu itu. Tapi justru dari situ gue belajar sesuatu. Momen paling kacau itu malah jadi titik balik buat gue mulai ngerti diri sendiri. Dari situ gue baru sadar kalau akar dari anxious attachment ini ternyata bukan cuma tentang pasangan, tapi tentang gimana kita memperlakukan diri sendiri juga. Dan gue percaya banget, masalah utamanya bukan di rasa anxiousnya itu sendiri. Itu cuma gejala. Kalau kita cuma fokus nutupin lukanya tanpa ngerti sumbernya, ya sama aja kayak nempelin plester di luka yang belum dibersihin. Kelihatannya beres, tapi dalamnya masih sakit. Nah, makanya di video ini, kita bakal bahas bareng kenapa hal ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara mulai healing dari dalam. Biar bukan cuma hubungan kamu yang jadi lebih sehat, tapi juga cara kamu mencintai diri sendiri, ngerasa tenang, dan lebih percaya sama hidup kamu. So, siap ya? Tarik napas dulu, buat sesantai diri kamu. Karena kita bakal bongkar bareng, gimana caranya pelan-pelan jadi versi kamu yang lebih secure dan damai. Oke, let's break it down teman-teman. Sekarang, yuk kita pelan-pelan masuk ke topiknya. Karena sebelum bisa nyembuhin sesuatu, kita harus ngerti dulu kan. Ini tuh apaan sebenarnya? Jadi gini, attachment style itu sebenarnya cara kita berhubungan sama orang lain. Gimana kita ngebentuk koneksi emosional, terutama dalam hubungan romantis. Tapi juga bisa kelihatan dalam hubungan sama teman, keluarga, bahkan orang yang kita sayang. Secara umum, ada 3 tipe utama. Yang pertama, secure attachment. Ini tuh kayak hubungan ideal. Orang dengan gaya ini biasanya tenang, percaya diri, dan nggak gampang panik kalau pasangannya lagi sibuk atau nggak selalu ngasih kabar. Mereka ngerasa aman, dan hubungan tuh berasa ngalir aja, nggak ribet. Nah, yang kedua, anxious attachment. Nah, ini yang paling sering bikin drama batin. Biasanya orang yang punya gaya ini tuh selalu butuh kepastian, takut kehilangan, dan gampang overthinking kalau pasangannya kelihatan agak cuek. Kadang jadi people pleaser. Selalu berusaha banget biar hubungan tetap aman, sampai lupa sama diri sendiri. Dan terakhir, avoidant attachment. Ini kebalikannya. Biasanya orang yang kayak gini malah agak susah buat deket secara emosional. Kalau hubungan mulai intens, malah mundur pelan-pelan. Mereka ngerasa nyaman kalau punya jarak, dan kelihatan cuek, padahal dalam hati sebenarnya cuma takut disakiti. Nah, tapi penting banget nih. 3 gaya ini tuh bukan kotak yang ngurung kita selamanya. Kita bisa berubah, bahkan kadang bisa punya campuran 2 gaya sekaligus. Tergantung sama siapa kita berhubungan dan gimana situasinya. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih nggak semua orang bisa punya hubungan yang secure, yang tenang, yang stabil? Nah, jawabannya, balik lagi ke masa kecil. Ke cara kita dulu belajar tentang cinta, tentang rasa aman, dan tentang gimana caranya dapat kasih sayang. Misalnya, ada anak kecil yang tumbuh dengan pikiran, kalau aku baik terus, nurut terus, baru deh orang tuaku sayang sama aku. Nah, pola itu bisa kebawa sampai gede. Jadi tipe yang cemas, yang selalu ngerasa harus sempurna biar bisa dicintai. Atau ada juga anak yang dari kecil ngerasa, aku nggak bisa ngandelin siapa-siapa, aku harus kuat sendiri. Nah, ini bisa tumbuh jadi orang yang cenderung avoidant, jaga jarak, nggak mau terlalu dekat. Karena dari kecil udah kebentuk mindset, kalau tergantung sama orang, itu nggak aman. Tapi intinya, dua-duanya tuh lahir dari ketakutan yang sama. Rasa takut nggak dicintai, takut nggak aman, dan takut nggak cukup. Dan hal penting yang perlu banget disadari, attachment style itu bukan masalah utama. Itu cuman gejala. Yang sebenarnya bikin kita stuck tuh luka emosional dari masa lalu. Dari cerita yang dulu kita percaya tanpa sadar kayak, aku harus begini biar bisa dicintai. Cerita itu jalan terus kayak program otomatis di kepala kita. Jadi kalau sekarang kamu baru nyadar ternyata gaya hubunganmu tuh anxious atau avoidant, dan kamu ngerasa dunia kayak runtuh, tenang, kamu nggak sendirian. Serius deh,
Banyak banget orang yang baru sadar hal ini justru waktu mereka lagi panik. Bingung kenapa hubungan kok mulai retak. Dan gak apa-apa, rasa panik itu wajar. Tapi percayalah, ini bukan akhir. Justru ini awal dari sesuatu yang besar. Perjalanan buat kenal diri sendiri lebih dalam, belajar nyembuhin luka lama, dan pelan-pelan jadi versi kamu yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bahagia. Sekarang kita udah tahu nih, akar dari attachment style itu dari mana. Tapi yuk kita gali lebih dalam. Kenapa sih? Banyak dari kita yang malah nutupin diri sendiri di hubungan. Kadang, tanpa sadar kita tuh suka nutupin bagian-bagian dari diri kita yang kita anggap kurang. Kita sembunyiin sisi yang menurut kita nggak akan disukai orang lain. Kita berusaha tampil jadi versi yang aman, versi yang bisa diterima. Padahal, waktu kita ngelakuin itu, sebenarnya kita lagi nolak diri sendiri. Kita jadi sibuk pura-pura kuat, pura-pura santai, pura-pura nggak butuh. Tapi makin sering kita pura-pura, makin jauh juga kita dari diri asli kita. Dan akhirnya, bukan cuma capek, tapi juga ngerasa kosong. Kayak nggak punya pegangan. Banyak orang yang akhirnya berpikir gini, daripada orang lain nolak aku, mending aku tolak diri aku duluan deh. Jadi sebelum ditinggal, kita udah duluan ngasih jarak. Sebelum disakiti, kita udah duluan ngurangin sisi asli kita, biar nggak kelihatan terlalu banyak. Dan disitulah pola lama itu keulang lagi. Pola yang mungkin udah kebentuk sejak kecil. Dari kecil banyak dari kita diajarin secara nggak langsung. Kalau aku baik, baru aku disayang. Akhirnya ke bawah sampai gede. Jadi orang yang selalu mau nyenengin orang lain, yang susah nolak, yang selalu berusaha ngertiin semua orang, biar nggak ditinggal. Kita pikir, kalau kita ngasih cukup banyak, orang bakal tetap di sini. Tapi sayangnya, itu justru jebakan. Karena waktu kamu terlalu fokus bikin orang lain bahagia, kamu bisa lupa bikin diri kamu sendiri bahagia. Dan di situ, identitas kamu mulai kabur. Kamu mulai kehilangan arah, kehilangan suara, sampai lupa sebenarnya kamu siapa. Itu kenapa banyak orang yang punya anxious attachment ngerasa terus-terusan cemas. Karena nilai diri mereka tuh seolah tergantung dari seberapa disukai orang lain. Dan di balik semua usaha itu, ada suara kecil yang terus bisik, aku nggak cukup, aku nggak layak dicintai. Makanya, orang yang kayak gini suka bikin ilusi kontrol. Mereka mikir, kalau semuanya berjalan sempurna, kalau hubungan ini aku atur sedemikian rupa, orang itu nggak bakal ninggalin aku. Jadi mereka sembunyiin sisi yang nyata, sisi yang rapuh, yang berantakan, yang manusiawi. Masalahnya, walaupun semua kelihatan baik-baik aja di luar, di dalam hati tetap nggak tenang. Rasa aman itu cuma muncul kalau lagi dapat validasi, perhatian, atau cinta dari orang lain. Tapi begitu orang itu mulai agak menjauh, sibuk, atau beda sikap sedikit aja, alarm di kepala langsung bunyi. Cemasnya naik, paniknya aktif lagi. Dan jujur, ini yang sering banget bikin hubungan jadi berat. Karena semakin seseorang berusaha mempertahankan hubungan lewat rasa takut, semakin hubungan itu malah ngerasa sesak. Semakin berusaha sempurna, semakin hilang jati diri. Dan akhirnya, yang tadinya mau dijaga malah pelan-pelan hilang. Tapi tenang, ini bukan akhir. Ini tuh momen buat sadar. Karena semua pola itu sebenarnya cuma sistem lama yang masih aktif di kepala. Sebuah pola yang kebentuk dari kecil, dari cara kita dulu belajar tentang cinta dan rasa aman. Misalnya, kalau dari kecil kamu cuma dapat pujian pas berhasil atau sempurna, ya wajar aja kalau sekarang kamu takut salah. Kalau dari kecil kamu tumbuh dengan orang tua yang kadang sayang, kadang cuek, kamu jadi tumbuh ngerasa cinta itu nggak pasti. Jadi kamu ngejar terus biar kali ini bisa dapat yang utuh. Atau kalau dulu kamu sering dibiarkan sendiri, ya nggak heran kalau sekarang kamu jadi susah percaya sama siapapun, dan akhirnya milih menjauh duluan biar nggak kecewa. Tapi yang penting buat diingat, semua itu bukan berarti kamu rusak, kamu cuma pernah belajar cara bertahan hidup. Dan sekarang, kamu lagi belajar cara yang baru. Cara yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih sayang sama diri sendiri. Karena di balik semua pola itu, luka dasarnya sama. Rasa takut kalau kita nggak akan dicintai apa adanya. Yang anxious takut kehilangan cinta. Yang avoidant takut kehilangan kontrol. Dua-duanya cuma pengen aman, cuma pengen ngerasa cukup. Dan kuncinya, bukan nyalahin masa lalu, tapi nyadarin. Oh, ini asalnya. Baru dari situ kita bisa mulai sembuhin pelan-pelan, bukan dari rasa takut, tapi dari penerimaan. Lucunya, yang paling kita takutin justru sering kita ciptain sendiri.
takut ditinggal, akhirnya jadi overthinking sampai orangnya capek, takut ditolak. Malah kita duluan yang nutup diri, takut kehilangan kontrol, malah nggak mau buka hati sama sekali. Padahal kunci buat lepas dari pola itu cuma satu, sadar. Sadar kalau dulu kita cuma anak kecil yang pengen ngerasa aman. Dan sekarang, kita udah bisa kasih rasa aman itu buat diri kita sendiri. Setelah kita bahas akar masalahnya, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya mulai sembuh dari anxious attachment ini? Gimana caranya biar kita bisa ngerasa aman tanpa harus bergantung sama orang lain buat nentuin nilai diri kita? Jujur aja, proses ini nggak gampang. Tapi bukan berarti mustahil. Healing itu bisa banget terjadi. Siapapun bisa pelan-pelan pindah dari anxious atau avoidant jadi lebih secure. Bahkan lebih dalam dari itu, kita bisa nyembuhin luka inti yang dulu jadi asal mula dari semua pola ini. Tapi sebelum ke langkahnya, ada satu hal penting banget. Tujuan utamanya bukan cuman gimana caranya biar aku bisa punya hubungan yang aman, tapi lebih ke gimana caranya biar aku ngerasa aman di dalam diri aku sendiri. Karena kalau bagian dalam diri udah tenang, hubungan yang aman itu bakal kebentuk dengan sendirinya. Tapi kalau di dalam masih kacau, yaitu kekacauan bakal terus keproyeksikan keluar. Sering banget orang nyari rasa aman lewat orang lain. Ada yang ngejar terus biar ngerasa cukup, ada juga yang malah menjauh karena takut kehilangan kontrol. Dua-duanya sebenarnya sama, lagi ngisi kekosongan di dalam diri yang belum sembuh. Dan kalau kita jujur, berapa kali sih nyalahin atau ngejar orang lain bener-bener nyelesain masalah? Biasanya enggak kan? Paling cuma jadi tambalan sementara. Di luar kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam hati tetap gelisah. Bahkan pas lagi bahagia pun, kadang muncul rasa takut tiba-tiba. Duh, kayaknya ini terlalu bagus buat jadi nyata, nanti pasti ada aja masalah. Nah, itu yang disebut foreboding joy. Rasa nggak tenang pas lagi bahagia, karena di dalam diri masih ada luka lama yang belum sembuh. Jadi tanpa sadar, kita siap-siap kecewa. Bahkan sebelum apapun terjadi, semua ketakutan itu, takut ditinggal, takut nggak cukup, takut kehilangan kontrol, itu bukan tentang pasangan, bukan tentang situasi. Itu tentang luka lama yang masih belum disembuhin. Luka dari masa kecil yang belum sempat kita peluk dengan sadar. Dan healing itu mulai dari sana. Dari berani ngeliat diri sendiri apa adanya. Dari berhenti kabur dari rasa sepi. Karena banyak orang yang sebenarnya nggak nyaman sendirian. Makanya mereka terus cari distraksi. Entah dari media sosial, kerjaan, atau hubungan baru. Padahal justru di momen hening itulah proses penyembuhan mulai terjadi. Kita harus berani jujur sama diri sendiri. Lihat polanya, sadari kebiasaan yang jalan otomatis. Telusuri ke akar. Dari mana semua ini mulai? Dan pas kamu mulai ngelihat itu, kamu bakal sadar hal penting banget. Kamu tuh udah cukup dari awal. Kamu udah layak dicintai, bahkan tanpa pembuktian. Kalau dulu ada orang yang bikin kamu ngerasa, kamu tuh masalahnya, atau kamu nggak cukup baik, itu bukan kebenaran tentang kamu. Itu cuma proyeksi luka mereka yang belum sembuh. Mereka juga lagi berjuang, cuma mungkin belum sadar aja. Dan kamu nggak perlu lagi nyimpen omongan itu di hati. Karena kenyataannya, semua orang punya cara sendiri buat ngelindungin diri dari rasa nggak aman. Ada yang jadi overthinking dan panik. Ada yang malah menjauh dan nutup diri. Tapi akar ketakutannya sama. Takut kehilangan cinta, takut kehilangan kontrol, takut nggak aman. Jadi gimana cara benar-benar sembuh? Mulailah dari nyembuhin inner child kamu. Datangi luka lama itu dengan kasih. Sadari emosi yang dulu kamu tahan. Lepasin energi lama yang bikin kamu stuck. Dan pelan-pelan sadari, cerita lama itu udah nggak berlaku lagi. Kamu nggak perlu terus hidup dari rasa takut yang sama. Kalau dulu kamu ngerasa cinta itu penuh syarat, sekarang kamu bisa belajar kasih cinta tanpa syarat, mulai dari ke diri kamu sendiri. Karena semua rasa minder, overthinking, susah bilang enggak, takut ditolak, itu cuma gejala dari luka yang sama. Rasa nggak aman buat jadi diri sendiri. Dan sadar itu adalah awal dari semua perubahan. Karena begitu kamu sadar, kamu punya pilihan. Kamu nggak hidup otomatis lagi. Kamu bisa berhenti ngeulang pola yang sama. Dan mulai nyembuhin diri kamu dengan sadar. Banyak orang yang ngulang pola yang sama seumur hidup tanpa pernah ngerti kenapa. Tapi kamu enggak, karena kamu udah tahu, kamu udah lihat polanya, dan kesadaran itu adalah kekuatan.
Itu artinya kamu bisa ngambil alih kendali lagi. Ketika kamu mulai ngerasa cukup di dalam diri sendiri, kamu nggak lagi nyari orang buat ngisi kekosongan. Kamu nyari orang buat tumbuh bareng. Hubungan nggak lagi tentang, aku butuh kamu biar lengkap. Tapi berubah jadi, aku lengkap, kamu lengkap, yuk kita bangun sesuatu bareng. Dan disitulah cinta yang sebenarnya lahir, bukan dari rasa takut, tapi dari keaslian. Dua orang yang sadar, yang nggak saling nyelamatin, tapi saling bertumbuh. Nggak ada pura-pura, nggak ada topeng, cuma dua manusia yang jujur sama diri sendiri dan sama pasangannya. Itu yang disebut hubungan yang sehat, bukan karena sempurna, tapi karena dua-duanya hadir apa adanya. Dan sekarang, setelah kita bahas semua ini, dari akar luka, pola hubungan, sampai proses healing, pertanyaannya tinggal satu. Apa langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini buat jadi lebih aman dan tenang di dalam diri kamu sendiri? Karena perjalanan sembuh itu bukan tentang jadi orang lain, tapi tentang pulang ke diri kamu yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup. Dan akhirnya, kalau dua orang udah sama-sama cukup di dalam diri mereka sendiri, hubungan itu jadi terasa beda banget. Nggak ada lagi drama saling nyelamatin, nggak ada lagi rasa, aku butuh kamu biar hidupku lengkap. Tapi jadi sesuatu yang jauh lebih dewasa, kayak, aku nggak butuh kamu buat ngebenerin hidupku. Tapi bareng kamu, aku pengen bangun hidup yang keren bareng-bareng. Nah, itu dia gambaran dari hubungan yang sehat dan aman. Dua orang yang nggak saling bergantung buat bisa bertahan, tapi saling milih buat tumbuh, saling cinta, dan bikin sesuatu yang bermakna. Itulah kekuatan dari proses penyembuhan. Bukan cuma buat punya hubungan yang stabil, tapi buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi ya, jujur aja, kedengarannya memang keren banget kan? Cuman pasti banyak yang mikir, terus gimana caranya ke sana? Dari mana mulainya? Nah, langkah selanjutnya ada di dalam diri kita sendiri. Tepatnya di bagian paling dalam, inner child kita. Karena di sanalah semua cerita ini bermula. Inner child itu kayak cetak biru dari dunia emosional kita. Di situ tersimpan semua kenangan, ketakutan, dan cerita-cerita lama tentang cinta dan rasa aman yang tanpa sadar masih ngebentuk cara kita berpikir dan berhubungan sampai sekarang. Makanya, kalau kamu pengen benar-benar ngerti akar dari semua pola hubunganmu, langkah berikutnya adalah mulai menyembuhkan inner child itu. Karena perubahan yang sesungguhnya itu mulai dari dalam. Bukan dari ngerubah penampilan, bukan dari nyari pasangan baru, tapi dari berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai nyembuhin diri dari dalam. Kamu tuh dari dulu udah cukup. Kamu udah layak dicintai. Kamu udah oke. Bahkan kalau dulu ada orang yang bikin kamu ngerasa sebaliknya. Itu bukan kebenaran tentang kamu. Itu cuma pantulan luka dari orang lain. Dan sekarang, kamu udah sadar. Dan kesadaran itu adalah kekuatan. Dengan itu, kamu punya pilihan baru. Buat nggak lagi ngeulang pola lama yang nyakitin. Buat nggak lagi ninggalin diri sendiri demi diterima. Sekarang kamu bisa mulai balik ke rumahmu yang sebenarnya. Diri kamu sendiri. So guys, semoga obrolan ini bukan cuma bantu kamu paham tentang anxious attachment, tapi juga bikin kamu lebih dekat sama versi diri kamu yang paling damai. Versi yang nggak ngejar cinta, nggak kabur dari cinta, tapi adalah cinta itu sendiri. Karena healing sejati bukan tentang nemuin seseorang biar kita jadi lengkap, tapi tentang ingat lagi bahwa dari awal, kita emang udah lengkap. Dan guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa nih teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.